Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kawan-kawan, saudara-saudara semua, mari kita mengkaji yang paling sederhana, yaitu surat Al-Fatihah. Ini yang surat yang paling sering dibaca, surat yang banyak semua orang hafal, surat yang selalu dibaca setiap sholat, tetapi juga paling banyak disalahpahami oleh umat muslim ya. Jadi langsung saja to the point, yaitu pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Karena ini surat yang paling gampang, paling banyak orang hafal dan paling banyak dibahas, terjemahannya adalah tunjukkan kami jalan yang lurus. Semua udah tahu itu. Dan tidak ada yang kontradiksi bahwa terjemahannya itu. Dan tidak perlu ditafsir macam-macam, yaitu terjemahannya. Tunjukkan jalan yang lurus. Jadi nggak usah menafsir-nafsir, tidak perlu dia tafsir. Ya, artinya itu terjemahannya itu. Nah, dari situ cuma yang disalahpahami adalah lupa atau tidak mengetahui bahwa topik di dalam ayat ini adalah jalan hidup. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu yang dimaksud adalah jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang benar, jalan hidup yang membawa kita pada keselamatan dunia akhirat. Yang dimaksud jalan lurus itu adalah itu. Jadi jalan hidup yang lurus itu yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hidup yang ditempuh orang-orang yang diberi nikmat. Jadi topiknya tentang jalan hidup. Orang-orang yang diberi nikmat itu jalan hidupnya, cara hidupnya seperti apa? Yaitulah siratal mustaqim. Tapi kan tidak semua orang itu pintar, tidak semua orang itu paham, tidak semua orang itu peduli, juga tidak semua orang itu mengerti. Jadi akhirnya kan timbul pertanyaan, ya, jalan hidupnya orang yang diberi nikmat itu yang seperti apa? Itu kan masih abstrak, kami belum mengerti ya Allah. Kami belum mengerti ya Rasulullah, kamu belum mengerti Pak Ustadz, kami belum mengerti hai ulama. Jalan yang diberi nikmat itu seperti apa? Jalan orang yang diberi nikmat itu seperti apa, kami belum mengerti. Jadi jalan hidup yang mereka tempuh, apalagi kami tambah bingung, kan begitu. Nah, gampang-gampangannya, kita cari gampangnya dulu, nggak usah yang jelimet detail. Cari gampang-gampangannya adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu pokoknya jalan hidup selain jalannya orang yang dimurkai. Jadi kalau orang-orang yang dimurkai itu orang-orang yang tidak beriman. Cara hidupnya mereka seperti apa, ya itu yang harus kita hindari, karena itu bakal mendatangkan murka. Terus yang kedua, bukan yang tadi yang mendatangkan murka, terus bukan pula jalan zolim. Jalan zolim itu apa? Di sini yang dimaksud adalah jalan zolim, bukan orang berbuat zolim. Kalau saya mencuri, saya atau seorang muslim berbuat zina, itu artinya orang muslim yang berbuat kezoliman. Orang muslim yang berbuat zolim itu bukan termasuk yang dibahas dalam ayat ini. Karena ayat ini yang dibahas adalah jalan zolim, jalannya yang zolim, jalan hidup zolim, bukan orangnya. Jadi seseorang yang asalnya muslim, seseorang yang asalnya beriman, mukmin, tidak melakukan dosa apapun, tetapi dia menempuh jalan zolim, maka dia menjadi zolim. Kezoliman yang didapat bukan karena amalannya, tetapi kezoliman yang didapat karena cara hidupnya.
Jadi kezoliman di sini dalam ayat ini konteksnya adalah yang dimaksud kezolimannya itu melekat pada jalan hidupnya, bukan pada personal yang menjalaninya. Tapi akhirnya juga akan nempel kepada personalnya. Statusnya menjadi zolim, walaupun asalnya tidak zolim, menempuh jalan zolim menjadi zolim. Yang seperti apa itu? Fabadalalladzi dolamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Dan orang-orang zalim itu mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan. Jadi jalan hidup yang diperintahkan Allah, kalau kamu hidup, lakukan ini, lakukan itu, itulah jalan yang lurus. Inilah jalan yang diridhoi, inilah jalan yang benar. Tetapi orang ini mengerjakan yang lain, maka artinya dia menempuh jalan zalim. Walaupun dia tidak menzalimi manusia lain. Kemudian wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Kalau kamu berhukum tidak berhukum pada hukum yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang zalim. Jadi kalau kamu bermasyarakat tidak memakai hukum Islam, artinya kamu menempuh jalan zalim. Makanya di dalam Al-Maidah ayat 45 itu ada kalimat yang berbunyi, barang siapa melepaskan haknya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Ya kan? Artinya apa? Walaupun dia itu orang yang berperkara, tidak punya kekuasaan, karena dia melepaskan hak itu berarti kan orang yang berperkara. Artinya dia korban. Walaupun dia posisinya sebagai korban, tetapi tidak berhukum pada hukum Islam, tetap masuk zalim. Karena jalan penyelesaian yang diambil adalah jalan zalim. Jadi jalan zalim antara lain itu. Sudah muslim, sudah orang yang beruntung. Orang kalau sudah muslim itu orang yang beruntung. Tapi beruntung belum tentu masuk surga. Kenapa? Jalan hidup yang ditempuh seperti apa dulu? Setarnya beruntung, sudah mendapat petunjuk, sudah muslim, setarnya beruntung. Tapi ketika dia menempuh hidup, ternyata jalannya jalan zalim, tidak berhukum kepada hukum Allah ketika bermasyarakat, maka artinya dia menempuh jalan zalim. Asalnya dia tidak zalim, tapi menempuh jalan zalim menjadi zalim. Nah, yang dimaksud Al-Fatihah jangan begitu. Jalan seperti itu yang bukan Shiratal Mustaqim. Kalau yang dimurkai udah pasti orang yang tidak beriman, tidak usah dibahas, kita sama-sama tahu. Tetapi orang sudah Islam menempuh jalan zalim seperti tadi, tidak bermasyarakat tapi tidak berhukum pada hukum Islam, ini adalah jalan zalim. Manusianya tidak zalim, manusianya, jalan hidupnya yang zalim. Nah, itu juga dilarang oleh Allah dalam surat Al-Fatihah ini. Jangan yang itu. Jadi jalan yang lurus itu pokoknya bukan jalan yang dimurkain dan bukan jalan yang itu tadi. Jangan yang itu. Itu aja yang pegangan kita. Kita paham itu, kita mengerti itu, udah selamat. Shiratal Mustaqim kita akan ketemu. Tinggal kita mau menjalani Shiratal Mustaqim atau tidak, nah itu urusan lain. Tetapi kalau kita ingin tahu Shiratal Mustaqim, ya seperti itu. Bukan jalan zalim tadi, bukan jalan yang makdub tadi. Itulah Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.